Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Sumeneb, Madura. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika saya memberikan zakat kepada orang tua saya atau kepada saudara saya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup menarik ya. Bolehkah kita membayar zakat tapi diberikannya kepada keluarga sendiri, orang tua, saudara dan sebagainya. Jadi begini, sebenarnya zakat itu kan sudah ditetapkan siapa saja yang boleh menerimanya, yaitu ada 8 asnaf sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu ya disebutkan lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, terus sampai 8 itu ya. Nah, kalau seandainya mereka ini adalah keluarga kita tadi itu adalah termasuk di antara 8 asnaf, entah dia fakir, entah dia miskin, atau dia mu'allaf dan seterusnya, maka pada dasarnya mereka memang boleh untuk menerima zakat. Tapi yang jadi masalah memang begini, tapi mereka itu masih orang tua saya, mereka itu masih keluarga saya. Nah, boleh apa enggak saya mengeluarkan zakat itu langsung kepada mereka? Nah, jadi jawabannya begini, ada yang mengeluarkan zakat itu yang ideal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita tidak mengeluarkan langsung kepada mustahik, tapi kita mengeluarkannya lewat jalur para amil, wal amilina 'alaiha. Orang yang menjadi amil zakat ini menjadi semacam perantara di antara kita. Jadi kita tidak langsung memberi zakat kita kepada ayah atau ibu kita, tidak langsung kepada saudara-saudara kita, tapi lewat jalur amil. Cuma saja memang permasalahannya di kita kebanyakan amil itu sifatnya nasional. Jadi kalau kita bayar kepada amil itu ada di Jakarta, padahal Anda misalnya ada di Madura misalnya kan. Membayarnya kepada amil zakat yang ada di Jakarta, itu harta yang Anda kirimkan kepada amil di Jakarta belum tentu bisa balik lagi kepada keluarga Anda di kampung itu. Nah, itu yang jadi kendalanya. Seharusnya kalau mau begitu maka amilnya juga harus amil yang sifatnya lokal, di satu kampung saja. Jangan amil yang jauh-jauh, apalagi amil yang level nasional. Itu akan membuat rancu. Karena Rasulullah SAW sendiri sebenarnya juga sudah menyebutkan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Harta zakat itu harusnya diambil dari orang kaya mereka. Dalam satu masyarakat ada orang kayanya, diambil hartanya, kemudian dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Jadi memang satu wilayah seharusnya memang di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin, tapi tidak direct. Orang kaya tidak langsung memberi kepada orang miskin. Ada amil di situ. Nah, sehingga orang kaya ini hartanya lewat amil dulu, baru kembali kepada fakir miskin. Nah, kalau demikian, maka mau yang menerima itu pada akhirnya adalah orang tua kita sendiri kayak, atau saudara sendiri kayak, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah lewat amil. Yang jadi masalah kalau kita membayar langsung. Bukannya tidak boleh sih membayar zakat langsung kepada mustahik, tidak terlarang. Hanya saja nanti kalau kasusnya adalah membayar zakat kepada keluarga sendiri, ini para ulama membuat batasan-batasan, yaitu misalnya gini, kalau keluarga itu adalah orang yang sebenarnya wajib kita beri nafkah, misalnya seorang suami, ya dia kan wajib memberi nafkah kepada siapa? Kepada istrinya atau kepada anaknya. Kebetulan istrinya terdaftar sebagai orang fakir. Bisa nggak seorang suami kemudian mengatakan pada istrinya, wahai istriku, aku mau mengeluarkan zakat dan sekarang zakat ini aku berikan kepadamu, wahai istriku. Nah, itu para ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Ya, memberi zakat kepada orang yang wajib dia beri nafkah itu tidak sah, tidak boleh. Ya, karena ada ketentuannya. Walaupun orang yang nerimanya itu, istrinya itu atau anaknya itu termasuk jajaran orang-orang yang mustahik di antara 8 itu. Tapi kalau yang memberi adalah orang yang wajib memberi nafkah pada mereka, nggak boleh. Termasuk tadi anak kepada orang tua. Ya, nafkah itu selain nanti dari suami kepada istri dan anak, kalau kita pelajari bab nafkah itu nanti akan sampai pada titik di mana seorang anak itu wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang fakir, orang tuanya yang miskin. Ya, karena anaknya kaya, orang tuanya miskin, maka si anak ini wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Nah, karena kewajibannya adalah memberi nafkah, maka tidak bisa kalau kemudian
dia bilang, ayahku, ini adalah harta aku yang aku berikan kepadamu, wahai ayah, sebagai zakat. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena kewajibannya adalah memberi nafkah kepada orang tuanya. Begitu juga kepada keluarganya yang tadi disebut. Keluarganya siapa? Apakah kakaknya, adiknya, paman, dan sebagainya. Kalau memang secara hukum jatuhnya adalah ini kewajiban untuk memberi nafkah, maka tidak boleh itu dijadikan sebagai zakat. Nah, memang nanti ada juga yang tidak ada kewajiban nafkah. Walaupun masih saudara, masih kerabat, masih famili dan sebagainya, tapi karena memang tidak ada secara alur syariah, ada jalur kewajiban memberi nafkah, maka memang tidak apa-apa. Tapi untuk menghindari itu semua, alangkah baiknya kita pakai yang ideal, yaitu bayar zakat itu tidak langsung kepada siapa? Kepada mustahik. Tapi kita bayar kepada amil. Angkatlah amil yang terdekat di dalam kampung kita. Nggak usah lebar-lebar wilayahnya, satu lingkungan tetangga saja. Katakanlah ada 40 rumah, ya, itu misalnya satu RT gitu ya. Nah, satu orang kita angkat menjadi amil. Nah, amil inilah yang kemudian menerima harta dari zakat-zakat kita se-daerah lingkungan kita, dan kemudian kita berikan kepada mereka yang berhak. Jadi, biar zakat kita ini tidak menyalahi ketentuan-ketentuan dalam hukum-hukum syariah.